Tak hanya itu, pemirsa, pendidikan digital telah menciptakan revolusi pendidikan di era digital dengan perkembangan teknologi yang pesat. Pendidikan digital memberikan peluang baru yang menjanjikan bagi pendidikan masa depan. Pada zaman ini dikatakan sebagai zaman masyarakat 5.0 karena masyarakat terus berkembang dari masyarakat pemburu menjadi masyarakat yang agraris, kemudian menjadi masyarakat yang industri, masyarakat informasi, dan sekarang menjadi masyarakat yang sangat tergantung oleh kecerdasan buatan seperti robotisasi, otomatisasi, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Purnawan Saifur Rahman, Dekan FKIP UHAMKA. Purnama Saifur Rahman menyampaikan Indonesia merupakan negara yang berkembang karena ciri masyarakatnya beragam, dari yang masih berburu hingga menjadi masyarakat yang memanfaatkan kecerdasan teknologi yang ada di negara ini. Maka situasi itu menjadi tantangan dan peluang untuk dunia pendidikan dan peran FKIP UHAMKA, yakni menciptakan generasi yang siap untuk menjadi masyarakat 5.0 dan industri 4.0. Dia untuk zaman sekarang dikatakan sebagai zaman masyarakat 5.0 ya, karena masyarakat kita kan terus berkembang dari masyarakat pemburu menjadi masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi, dan sekarang masyarakat super smart society ya. Jadi masyarakat yang sangat tergantung oleh kecerdasan buatan, robotisasi, otomatisasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi sekarang, tetapi kalau di Indonesia saya kira kita masih berkembang ya, berkembang. Jadi di Indonesia ini unik ya, masyarakat yang masih berburu ada, masyarakat yang agraris ada, masyarakat industri ada, masyarakat yang penuh dengan kecerdasan teknologi, kekinian juga ada ya. Nah, jadi Indonesia mempunyai tantangan yang cukup beragam, demikian juga dengan industri 4.0 ya. Nah, mekanisasi, kemudian dunia cyber juga sudah menjadi tantangan dan peluang bagi masyarakat sekarang. Nah, ini menjadi tantangan juga untuk dunia pendidikan, bagaimana kita menciptakan generasi muda yang siap untuk masuk ke masyarakat 5.0 dan industri 4.0. Nah, itu adalah tantangan. Purnama menjelaskan hal utama yang dilakukan FKIP UHAMKA, yakni membentuk kepribadian guru yang baik serta memiliki literasi teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman yang terus maju dan berkembang, ada hakikat yang tidak bisa dimiliki oleh kecerdasan buatan, seperti kemampuan untuk kepemimpinan, berempati, menciptakan kreativitas, dan menjalin hubungan secara organisasi. Ya, yang pertama tentu kita sebagai dunia pendidikan yang mencetak guru, ya kita harus mengembangkan yang namanya kepribadian guru ya, kepribadian guru yang baik ya. Dia harus siap untuk menjadi guru yang berkepribadian yang baik. Nah, kemudian ditambah dengan literasi teknologi dan informasi dan komunikasi. Nah, itu juga penting. Sekarang ini kita sudah berkembang adanya kecerdasan buatan generatif ya, AI, tetapi pada hakikatnya ada kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh robot, oleh kecerdasan buatan. Apa itu? Kemampuan untuk kepemimpinan, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk menciptakan kreativitas, dan kemampuan untuk menjalin hubungan, berorganisasi. Nah, itu tidak diketahui, tidak dimiliki oleh AI. Nah, itu makanya untuk di FKIP, di fakultas kita, mendidik anak itu lebih penting ya. Mahasiswa kita itu lebih penting, sehingga dia menjadi pribadi yang baik, mempunyai kreativitas, empati, kepemimpinan, dan juga kemampuan untuk bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama. Nah, itu sangat penting. Ya, yang pertama memang yang kita siapkan adalah dosennya ya. Nah, dosen harus siap untuk mengajar dengan berbagai cara ya, tidak hanya ceramah. Diskusi kita fasilitasi, kemudian smart classroom kita siapkan ya, kemudian micro teaching agar mereka bisa mengajar dengan baik, itu juga kita siapkan. Nah, itu saya kira dosen
yang baik, yang bisa menjadi fasilitator, yang bisa menjadi seorang yang memberikan kuliah, dan juga menjadi teman diskusi, ditambah dengan kemampuan TIK dosen yang terus-menerus kita perkuat, kita kembangkan agar dosen kita ini selalu siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa PBSI FKIP UHAMKA mengungkapkan bahwa FKIP UHAMKA memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan digital bagi proses kegiatan pembelajaran mahasiswa. Selain fasilitas yang mumpuni, mata kuliah yang ada di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA juga sudah menerapkan pendidikan berbasis digital. FKIP UHAMKA sendiri itu memberikan seperti smart classroom ataupun micro teaching ataupun lab-lab terpadu yang memang dipergunakan untuk menunjang pembelajaran dari FKIP UHAMKA sendiri. Lalu dari prodi saya sendiri pun yaitu PBSI memiliki beberapa mata kuliah yang memang sudah masuk ke bagian digital seperti studi sastra digital ataupun studi bahasa digital. Dari kedua mata kuliah itu memang sangat berhubungan dengan digital, yang dimana studi sastra digital kami melakukan riset terhadap sebuah akun novel digital yang dimana akan saya buat sebagai jurnal. Lalu di studi bahasa digital itu pun kami juga membuat sebuah jurnal yang berisikan bagaimana bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh anak-anak di media sosial itu sendiri. Untuk harapan ya, mungkin dari manfaat ataupun harapan, semoga dengan adanya digitalisasi teknologi ini memang kita bisa 100% kan digitalisasi, karena seperti kita tahu digital itu memang sangat-sangat berguna bagi kita para mahasiswa Gen Z, yang dimana kita berasa dipermudah tanpa kita harus capek-capek nulis tangan ataupun melakukan hal-hal yang membuat kita bosan seperti itu. Peserta didik lakukan dengan meminta atau memberikan. Seperti diketahui, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka terus mengikuti perkembangan pendidikan dunia di Indonesia sendiri, yang saat ini sudah mulai muncul beberapa universitas yang mengedepankan digital learning sebagai metode pembelajaran untuk mahasiswa. Dengan begitu, lulusan FKIP UHAMKA bisa menjadi pendidik yang multitasking melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Dengan meminta atau memberikan motivasi kepada peserta didik. Duriatul Anissa Dea memberitakan dari Yang Jakarta. pertama, memberikan kuis pada setiap akhir pertemuan, kemudian memberikan